Halo, kembali lagi di channel PMPDTP 2020. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang mobilitas sosial. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang mobilitas sosial, berikut adalah tujuan pembelajaran dari video ini. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial itu? Secara etimologis, mobilitas berasal dari kata dalam bahasa Latin mobilis, yang artinya mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Dan sosial yang bermakna seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau kelompok dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Mobilitas sosial terbagi menjadi dua bentuk, yaitu mobilitas vertikal dan horizontal. Bentuk yang pertama adalah mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lainnya yang tidak sederajat. Mobilitas sosial vertikal sendiri terdiri dari dua macam, yaitu mobilitas vertikal ke atas atau social climbing dan mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking. Mobilitas vertikal ke atas atau social climbing merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan kedudukan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial yang lebih rendah menjadi lebih tinggi. Contoh mobilitas vertikal ke atas atau social climbing bisa kita ambil dari kisah Presiden Joko Widodo yang awalnya hanya rakyat biasa yang memiliki usaha mebel. Kini, ia telah naik kedudukan sosial karena telah menjadi Presiden Indonesia. Sementara mobilitas vertikal ke bawah atau social sinking merupakan mobilitas yang terjadi karena adanya penurunan kedudukan seseorang atau kelompok dari kedudukan sosial yang lebih tinggi menjadi lebih rendah. Contoh dari mobilitas sosial ke bawah atau social sinking adalah bangkrutnya seorang pengusaha kaya yang membuatnya menjadi jatuh miskin. Bentuk mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal adalah perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang sederajat. Dengan kata lain, mobilitas sosial horizontal tidak mempengaruhi tingkat kedudukan sosial seseorang. Contohnya, seorang dokter yang awalnya bekerja di rumah sakit A yang dipindah tugaskan ke rumah sakit B. Ia hanya dipindah tugaskan ke tempat lain, namun tidak mempengaruhi jabatannya. Adapun faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas sosial. Faktor pendorong yang pertama adalah faktor struktur sosial. Struktur sosial terkait dengan kesempatan seseorang untuk menempati sebuah kedudukan serta kemudahan untuk memperolehnya. Struktur sosial yang terbuka seperti di Indonesia memberikan kesempatan untuk setiap orang untuk berpindah ke lapisan sosial yang lebih tinggi maupun rendah. Berbeda dengan sistem kasta di India, yang merupakan contoh struktur sosial tertutup, yang menutup kemungkinan seseorang untuk pindah ke kedudukan yang lebih tinggi atau lebih rendah. Selanjutnya, faktor individu, yang terkait dengan sikap, pengetahuan, dan keterampilan seorang individu. Keberhasilan seseorang untuk naik ke kedudukan sosial yang lebih tinggi sangat ditentukan oleh sikap dan perilaku dari individu tersebut. Seseorang yang memiliki kepribadian yang tekun dan memiliki keahlian yang tinggi pada suatu bidang cenderung akan bisa membawanya ke kedudukan yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah faktor sosial, yang merupakan dorongan untuk naik ke kedudukan sosial yang lebih tinggi diawali karena adanya ketidakpuasan atas kedudukan awal yang seseorang dan keluarganya miliki. Dorongan tersebut dapat memotivasi seseorang untuk mensejahterakan dirinya sendiri dan keluarganya. Faktor keempat adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi yang baik dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Sehingga seseorang dapat menjalankan suatu usaha atau mengenyam pendidikan supaya dapat berpindah ke kedudukan yang lebih tinggi. Faktor yang kelima adalah faktor politik, yang berhubungan dengan kondisi politik suatu negara. Kondisi politik yang kondusif akan mendorong seseorang untuk mengalami mobilitas sosial. Karena apabila suatu negara tengah mengalami konflik seperti misalnya peperangan, maka nantinya seseorang di negara tersebut akan sulit untuk naik ke kedudukan yang lebih baik karena kondisi yang tidak memungkinkan dan pemerintah yang sibuk dalam mengurus keamanan negara ketimbang mengurus perekonomian. Terakhir adalah kemudahan akses pendidikan. Pendidikan adalah pembelajaran pengetahuan
keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Jika akses pendidikan yang berkualitas mudah untuk didapatkan, maka mudah juga bagi seseorang untuk naik ke kedudukan yang lebih tinggi berkat kemampuan dan ilmu yang ia peroleh dari pendidikannya. Adapun faktor penghambat diantaranya kemiskinan. Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Bagi masyarakat miskin, akan sulit untuk mencapai kedudukan sosial yang lebih tinggi, karena biasanya mereka tidak mampu untuk menempuh pendidikan dan memenuhi kebutuhan lain karena kesulitan ekonomi, sehingga berpengaruh pada kualitas diri mereka. Faktor penghambat yang kedua adalah diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena alasan perbedaan suku, ras, agama, dan golongan. Contoh diskriminasi terjadi pada masa penjajahan Eropa terhadap Indonesia, ketika orang asli Indonesia hanya dapat bersekolah di sekolah yang kualitasnya jauh lebih rendah dibanding kualitas sekolah khusus masyarakat keturunan Eropa. Setiap orang dapat mewujudkan terjadinya mobilitas sosial melalui saluran-saluran mobilitas sosial. Berikut adalah beberapa saluran-saluran mobilitas sosial. Saluran yang pertama adalah pendidikan. Pendidikan dianggap sebagai pengangkat kedudukan sosial, karena dengan pendidikan, seseorang dapat menjadi orang yang lebih baik karena pengetahuan yang ia peroleh dari pendidikan, sehingga mereka memiliki kompetensi yang mumpuni untuk bekerja. Saluran kedua adalah organisasi politik. Organisasi politik dapat menyalurkan seorang rakyat biasa untuk duduk pada kursi pemerintahan. Apabila seseorang memiliki dedikasi tinggi pada partai politik, ia akan berpotensi untuk dipercaya naik ke kedudukan yang lebih tinggi di pemerintahan. Saluran yang ketiga adalah organisasi ekonomi, antara lain adalah perusahaan yang menghasilkan barang dan jasa. Perusahaan pasti memerlukan karyawan untuk menunjang kegiatan usaha yang mereka jalani. Oleh karenanya, organisasi ekonomi tersebut dapat dijadikan saluran mobilitas sosial karyawan-karyawannya karena mendapatkan penghasilan yang dapat mensejahterakan mereka. Saluran keempat adalah organisasi profesi yang merupakan himpunan orang-orang yang menjalani profesi tertentu, misalnya ID dan PGRI. Karena kesamaan tersebut, tiap anggota akan saling bahu-membahu untuk memperjuangkan kesejahteraannya dalam menjalani suatu profesi. Apabila mereka sejahtera, maka mobilitas sosial ke atas kemungkinan akan terjadi. Terjadinya mobilitas sosial dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif. Berikut diantaranya. Dampak positif yang pertama adalah mendorong seseorang untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah ke kedudukan yang lebih baik menimbulkan motivasi pada diri seseorang untuk lebih maju dalam berbagai bidang. Dampak positif yang kedua adalah mempercepat tingkat perubahan sosial. Adanya mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Misalnya adalah seorang anak dari desa yang berhasil melakukan mobilitas sosial ke atas. Karena kesuksesannya tersebut, ia mempengaruhi teman-temannya dan masyarakat desa lainnya. Sehingga perubahan sosial ke arah yang lebih baik pada teman-teman dan masyarakat desa yang lainnya pun kemungkinan akan terjadi. Dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Misalnya, seseorang yang telah berhasil untuk naik ke kedudukan yang lebih tinggi pasti akan menyesuaikan gaya hidup, nilai-nilai, dan norma-norma yang dianut oleh kelompok orang dalam kedudukan sosial barunya tersebut, sehingga terjadinya integrasi sosial. Adapun dampak negatif mobilitas sosial, yang pertama adalah terjadinya konflik. Mobilitas sosial memungkinkan setiap manusia untuk naik ke kedudukan yang lebih tinggi maupun jatuh ke kedudukan yang lebih rendah. Untuk mempertahankan kedudukan atau melesat ke kedudukan yang lebih tinggi, pastinya seorang manusia akan saling bersaing dengan manusia yang lainnya. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan konflik di antara kedua belah pihak. Dampak negatif yang kedua adalah gangguan psikologis.
Terbukanya kesempatan untuk naik ataupun turun ke kedudukan sosial yang lain dapat mempengaruhi keadaan psikologis seseorang. Seseorang yang memiliki suatu kedudukan yang tinggi kadang khawatir kehilangan kedudukannya. Bahkan saat ia harus melepaskan kedudukan tersebut, tak jarang juga ia menjadi tak rela. Ancaman inilah yang membuat keadaan psikologis seseorang menjadi terganggu. Yuk lakukan latihan. Latihan dapat kamu akses melalui link ini atau link yang ada di deskripsi video. Kamu juga bisa mengakses latihan dengan scan kode QR yang tertera. Selamat mengerjakan. Berikut adalah sumber referensi materi dari video ini. Yeay, video ini telah selesai. Terima kasih telah menonton.